Sebenarnya video itu nggak ada masalah sih kalau menurut aku ya teman-teman. Kalau misalnya kita teliti lagi dari awal, kan dari awal nih si Emil dan gengnya ini ngomong nih, dikatain banci sama cowok yang suka mukulin cewek. Nah dibalas lah tuh kan di stik videonya sama salah satu netizen lah, dan dibalas dengan kalimat seperti ini: pria sejati itu tidak pernah memukuli cewek, apalagi menyerupai cewek. Nah seperti itulah. Menurut aku kalimatnya nyambung sih menurut aku. Jadi intinya kalau cowok itu merasa dirinya sejati, cowok sejati, dia nggak bakal mukulin cewek dan nggak bakal menyerupai cewek. Nah di sini permasalahannya si Emil ini malah ngebalas video tersebut dengan bilang bahwasanya itu nggak sebanding, itu kayak mau bandingin apple sama apple lah. Kalau mau dibandingin ini nggak sama-sama ini, dan malah menyiprat ke permasalahan yang lain, malah bawa-bawa masalah keuangan finansial dan masalah beban keluarga. Nah di sini malah banyak disoroti netizen, dan video yang tersebut langsung disindir oleh netizen. Nah seperti apakah sindiran dari netizen? Langsung deh Emil yang kena mental sepertinya ya. Mari kita simak nih videonya. Memukul wanita itu adalah sebuah kekerasan yang mau dinilai dari kiri kanan atas bawah itu tetap salah kan? Menyerupai wanita juga adalah perbuatan yang salah karena mau dinilai dari kiri kanan atas bawah ya tetap salah karena menyerupai wanita. Lagi aku mau tahu dong, kakak maskulin, kakak laki-laki sejati udah bisa ngasih apa sih ke keluarga? Saya kasih tahu kita ini sudah menyimpang, sudah salah. Hah? Lu makanya kalau ngomong, mikir dulu, jangan asal seenak jidat aja keluar. Malu kan? Apa sih ke keluarga, ke diri sendiri, ke orang sekitar? Kasih beban ya? Kasihan. Ya elah bang. Ya kalau mau jadi influencer harus tahan dong sama komen-komen jahat dari netizen. Namanya juga influencer, abang juga dapat duitnya kan dari siapa? Waduh banyak banget nih netizen yang nge-stitch video Bang Emil ini ya. Bener-bener FYP TikTok penuh dengan video Bang Emil yang satu ini. Berpendapat ini asik banget ya, berbeda pendapat semua nih. Jadinya banyak banget yang ngasih pendapat gitu. Jadi emang sih semua orang memang bebas berpendapat ya, asal jangan pakai emosi aja teman-teman. Nah banyak banget juga netizen yang beri komen-komen pedas juga di kolom komentar, dan banyak juga yang beri masukan yang baik-baik ya pastinya. Jadi ya gitu, apapun hal yang viral pasti ada yang baik dan ada hal yang buruknya juga. Nah banyak banget di sini juga yang kita dapat nih dari netizen. Banyak netizen yang bilang inilah, yang bilang itulah gitu ya. Jadi intinya itu ya kita sebagai pendengar mungkin hanya cukup mendengarkannya saja tanpa harus kebawa sama hal yang emosi gitu. Jadi jangan sampai darah tinggi kalian naik agar teman-teman gara-gara nonton video ini gitu. Jangan sempat gara-gara masalah orang kita malah stroke di rumah mikirinnya. Itu nggak boleh sama sekali. Jadi ya kita nikmati aja berita viral yang kali ini gitu. Nah mari kita simak lagi video lainnya. Jati udah bisa ngasih apa sih ke keluarga, ke diri sendiri, ke orang sekitar? Kasih beban ya? Objection, irrelevant. Mumpung lagi rame mau ikut nimbrung ya, canda. Emang Gemini banget ya. Menurut gue dari segi kalimat yang kita itu adalah suatu beban secara finansial, lu kayak gimana dan sebagainya, itu udah out of the context banget. Tapi gue ngerti ini sebenarnya perkara karena emosi aja, dan itu emang suatu kehidupan di sosial media juga. Gue termasuk orang yang actively bikin konten juga. Kadang-kadang nggak pernah sih gue dapet haters ya, karena lovers semua nggak ada yang canda. Tapi tetap ada lah komen-komen yang menurut kita tuh kayak nggak ngenakin. Buat Emil, menurut, maaf salah nama ya, Amel siapa? Mau serius? Tapi menurut gue, buat Emil, lu nggak perlu dengerin orang-orang tuh ngomong lu apa gitu. Misalkan kayak gue gitu kan, Wisnu tuh menyerupai nying gitu misalkan. Ya gue nggak bisa membungkam mulut mereka sebenarnya. Cuman what I can do adalah ya I don't need their validation gitu loh. Ngomong apa sih gue kalau jadi bahasa Inggris. Jadi menurut gue orang mau ngomong apa, ya udah simply nggak usah pedulin aja gitu. Lu tahu diri lu lebih baik dibanding orang lain. Jati udah bisa ngasih apa sih ke keluarga, ke diri sendiri, ke orang sekitar? Kasih beban ya? Ya, nggak banyak sih. Cuman ajak keluarga liburan doang. Kemarin ibu minta beli rumah, ya udah, kita beliin aja. Kemarin juga diusir kan, katanya kapan nikah? Ya udah, nikahin anak orang. Pakai duit sendiri. Istri juga kemarin katanya pengen punya rumah sendiri, ya udah kita beliin. Orang tua bahagia, istri bahagia, mertua bahagia. Aku lagi-lagi sejati. Listrik, cicilan belum dibayar. Ya. Cucian juga. Sejati udah bisa ngasih apa sih ke keluarga, ke diri sendiri, ke orang sekitar? Kasih beban ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Emil. Perasaan lu tadi
lagi ngebahas lelaki tidak boleh menyerupai wanita. Kenapa jadi bahas harta, Bang? Jadi nggak nyambung gini gue lihat masalahnya. Apa harta jadi tameng lu di masalah ini, Bang? Kalau ada masalah, please Bang, jangan keluar konteks. Jadi nggak nyambung masalahnya. Ini lagi ngebahas lelaki menyerupai wanita, apa ngebahas harta? Dan kali jadi gitu ya Bang Emil. Sehat-sehat. Salam buat keluarga. Sokin Bekasi. Ngopi Bang. Lu orangnya asik banget. Asli. Kadang nih Bang. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Laki-laki itu harus sejati. Gue tahu ya maksud lo itu kan, lo kalau nggak kayak gini lo nggak dapet duit kan? Maksudnya jual perasaan nenek ya? Iya lo. Lagi ember. Jual perhiasan maksudnya. Dikatain banci sama cowok yang mukul cewek. Pria sejati emang gak mukul wanita, tapi juga gak menyerupai wanita. Menurut gue dua konten ini bukan suatu hal yang harus dibesar-besarin sih. Kayak ujung-ujungnya dua kubu cuma ya udah, akhirnya lu cuma saling hujat-menghujat aja, nggak ada poinnya. Terlepas dari dua konten itu, bisa nggak sih orang ngebedain mana bebas berpendapat dan mana juga hate speech? Mana empati bertoleransi atau mana mengedepankan ego sendiri? Laki-laki sejati udah bisa ngasih apa sih ke keluarga, ke diri sendiri, ke orang sekitar? Tolak fakta ultinya langsung ke harta. Tanpa kita, lu bukan siapa-siapa, Bang. Nah, banyak banget nih kan video dapat sindiran dari para netizen. Sebenarnya masalah ini hanya berbeda pendapat sih kalau menurut aku, teman-teman. Nah, mungkin Bang Emil ini ya, maksudnya Bang Emil ini seharusnya dia tuh jangan balas yang seperti itu komenannya, malah bahas masalah yang lainnya. Nah, masalah yang lainnya itu yang diperdebatkan oleh netizen. Seharusnya Bang Emil sadar dong kalau dia itu kan public figure atau influencer ya, dengan 7 juta followers di TikTok. Seharusnya dia lebih berpikir lagi secara kritis. Kayaknya nggak perlu deh buat pendapat seperti itu ya. Toh dia juga dapat apa yang dia dapat sekarang itu kan dari followersnya juga gitu, dari endorse. Dia pergi ke sana kemari dibayarin sama endorse gitu ya ke teman-teman. Seharusnya Bang Emilnya berluah hati gitu dan menerima aja gitu, namanya juga influencer ya. Kadang ada orang yang suka dan kadang ada juga orang yang nggak suka. Jadi ya itu hal yang wajar sih kalau menurut aku. Nah, jadi intinya Mas Emil ya, semua pekerjaannya itu ada sisi buruknya ya, punya kekurangannya masing-masing lah. Jadi nggak ada hal itu yang perfect banget, itu nggak ada sih. Jadi menurut aku pekerjaan Mas ini ya sebagai influencer juga ya inilah kekurangannya gitu ya. Kalau kita salah-salah sedikit aja gitu, banyak banget langsung disindir dan di komen pedas-pedas nih dari netizen gitu ya. Apalagi netizen Indonesia, tahu sendiri lah ya, kalau udah kasih komen langsung ke otak kanan, langsung larinya. Mungkin di sini masalahnya Bang Emilnya udah kebawa emosi duluan, jadi ya nggak tahu sih mau gimana, boleh buat ya. Ini udah viral banget nih beritanya. Bagaimana nih teman-teman kalau menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah ya. Sampai jumpa di next video Akbar Swag. Jangan lupa tonton part-part sebelumnya.